Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di video pembelajaran bersama saya Doni, Pak Doni ya. Nah, materi hari ini adalah tentang Bapak akan membahas untuk mata pelajaran programan dasar kelas 10 tentang statement percabangan. Nah, jadi ini merupakan tugas yang pernah Bapak berikan di kelas, berdasarkan dari video yang berdasarkan maksud Bapak berdasarkan dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan dan berdasarkan dari refleksi siswa, masih ada beberapa siswa yang belum mengerti, khususnya di soal-soal yang dua nomor soal terakhir. Nah, dalam video ini Bapak akan kita akan membahas satu persatu soalnya, ada 5 ya, ada 5 soal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tujuannya ialah supaya yang bagi kalian tidak hanya kelas siswa kelas 10 saja di SMK Kristen Kanan, tapi siapapun yang menonton ini akan menjadi mengerti statement percabangan dalam bahasa C. Text editor yang saya gunakan adalah DevC++. Kalian bisa menggunakan text editor lainnya seperti NetBeans dan Notepad++ dan sebagainya ya. Nah, ini seperti yang terlihat statement percabangan ini sebenarnya untuk pengambilan nilai tanggal 28 Januari 2022. Syarat dan ketentuan. Biasanya sebelum saya memulai aktivitasnya, saya minta ada syarat dan ketentuannya. Maaf. Khususnya ini untuk pengambilan nilai individu ya. Jadi ini kalau yang waktu di kelas saya minta mereka untuk soal pertama sampai ketiga oleh open catatan, open book ya kalau bahasanya. Tapi kalau soal 3 dan 4 dan 5 itu close book. Nah, karena ini waktu itu di kelasnya virtual, Zoom, jadi ini penting kejujuran. Saya selalu mendidik dan melatih anak-anak diri saya juga untuk jujur. Ya, ini tiap soal durasinya 3-5 menit tergantung kesulitan soal, tapi prakteknya satu soal itu bisa sampai setengah jam sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya eh, kesungguhan, keuletan siswa kelas 10 SMK Kristen Kanaan itu perlu diapresiasi walaupun mereka mengalami kesulitan tapi mereka berjuang sampai 30 menit. Ya, nanti itu tinggal masalah jam terbang. Tiap soal ada skornya, 5 selesai siswa duluan dan benar akan mendapatkan skor maksimal, sedangkan siswa lainnya dapat skor lainnya beda skor. Ini supaya motivasi mereka supaya lebih cepat berkompetisi ya di kelas ya. Sedangkan siswa yang tidak selesai dalam waktu yang ditentukan maka skor minimal yakni 10. Karena ada 5 soal berarti 50, minimal 50 mereka mendapatkan. Oke, ini untuk yang di kelas, jadi saya skip saja. Nah, kita mulai dari soal pertama. Untuk ini anak-anak, pertama tips and triknya kita baca dulu soalnya baik-baik, lalu kita pahami maksudnya apa. Ya, kita pahami, jangan langsung main buka terus kita baca ini, kita pahamin dulu. Nah, kalau kita sudah pahami, nanti kita akan tahu apa itu variabelnya, ya, variabelnya. Lalu kita tahu juga tipe datanya. Di dalam soal ini kita tidak perlu lagi menentukan ini soalnya if then atau apa, ya. Tapi di sini sudah diketahukan program if, jadi lebih mudah. Kita mulai saja ya. Kita baca soalnya. Nama programnya lalu lintas, berarti nanti nama filenya, file name-nya, nama itu maksudnya nama siswa, underscore lalu lintas itu nama programnya, underscore 1 berarti soal nomor 1. Pertanyaannya, user memasukkan salah satu warna lampu lalu lintas. Buatlah program if jika lampu hijau maka jalan, sedangkan lampu hijau maksud saya ulangi, sedangkan selain lampu hijau maka exit dari program. Nah, ini ada tipsnya nih. Gunakan angka untuk mewakili warna lampu lalu lintas. Kita bisa menggunakan versi yang
mau warna atau mau karakter ya, itu nggak masalah ya. Kita mulai saja yang pakai angka. Kita mau yang paling mudah dulu pakai angka. Kita buka dev C++ nya. Saya hapus dulu ini. Kita mulai. Maksud Bapak, kita tentukan dulu variabelnya ya. Variabelnya berarti karena sini ada angka, berarti variabel tipe datanya itu adalah integer. Variabelnya bebas ya, variabel itu bebas. Supaya mempermudah, dan di sini diminta angka, berarti variabelnya kita taruh saja i ya, yang paling sederhana i. Kita mulai ya. Headernya kita mulai include. Ini bahasa C ya, stdio.h, integer min, tutup kurung, karena dia otomatis, baru buka kurung. Ya. Lalu kita lihat lagi, user meminta salah satu salah satu warna ya. Kita supaya user tidak terlalu, maksudnya user mudah untuk memasukkan yang ingin kita, yang maksud saya yang ingin diinginkan ya. Aduh, ini Bapak ngomongnya ini ya. Maksud saya ulangi ya. Kita akan mempermudah si user tahu langkah apa saja yang harus pertama dilakukan dan apa yang harus dikerjakan oleh user. User itu artinya pengguna program kita nanti setelah kita jalankan program ini. Nah, ini variasi aja ya, print. Saya bikin dulu deklarasinya, program lalu lintas. Kita kasih enter. Nah, kita masukkan dulu keterangannya supaya mempermudah user. Berikut ini warna lampu lalu lintas. Ini variasi ya. Kalian boleh di bawahnya, boleh di atasnya ya. Ini print. Nah, untuk bagi pemula harus rajin-rajinlah untuk menulis ya. Warna merah. Kalau sudah merasa sudah levelnya sudah tidak newbie atau beginner lagi, kita boleh copy paste, tapi disarankan tidak ya. Ini biar cepat saja. Kita copy ganti 2 warna kuning, 3 hijau. Kalau kita mempermudah lagi si user, kita kasih perintah nih sama user, masukkan satu angka, memberikan warna lampu lalu lintas yang ingin Anda ketahui. Titik. Caranya, ya kita enter dulu sini. Ini kita begini ya. Caranya, ketahui, titik. Caranya, masukkan satu angka yang mewakili salah satu warna lampu lalu lintas. Nah, biar tidak memperpanjang, ini gampang saja ya. Saya cut dulu ini.
Ini saya cut, saya taruh sini, saya masukin, ya, saya copy Pak, saya paste, titik, enter seluruh, saya backpaste, oke, angka yang dipilih, titik 2, kita ini. Nah, karena ini output, kita bikin inputnya. Karena kita memberikan perintah kepada user untuk memilih angka, ya, memilih angka. Berarti kalau input berarti scan, F, ya, kita kasih simbolnya, karena integer berarti D, oke, koma dan simbol dan variabelnya. Nah, ingat variabelnya kita lupa memasukkan integer I, ya, kita masukin sini I. Nah, kita save dulu, kita save. Apakah benar perintahnya? Ingat, di sini saya pakai text editornya C++, maka di sini harus pakai port folder bahasanya. C dengan C, C dengan C. Saya bikin sini misalnya, tadi namanya apa? Misalnya Mr. Doni, underscore lalu lintas, underscore 1. Ya, kita compile ya. Ini saya taruh sini saja biar mudah. Kita compile sama run. Oh, ini ada yang salah ya. Bukan, ini typo saja. Oke. Nah, inilah untuk ini apa pemula ya, harus ini print. Apalagi nih yang salah nih. Kita lihat di line 11 di kolom 2. Berarti kita lihat. Ini berarti sini belum ada titik, koma. Ya. Oke. Nah, benar ya. Terlihat ya di sini lampu warna lalu lintas, warnanya apa, tinggal masukin 1. Nah, sudah ya. Berarti sudah muncul angka 1-nya. Nah, sekarang kita akan diminta untuk if-nya. Ya. If buka kurung, jika I variabelnya ya, ingat ya, I sama dengan 1, maka kita tutup buka kurung, maka kasih ininya perintahnya print 1 itu merah ya, berhenti. Tadi perintahnya apa? Program if jika warnanya hijau maka jalan. Oh, berarti kita langsung warna hijau ya. Berarti di sini if hijau itu warna apa? 3 berarti ya. 3 berarti berjalan. Di koma. Berarti karena di sini boleh seperti ini, kita coba apakah berjalan. 1. Nah, belum muncul. Apa yang salah, anak-anak? Kira-kira mengapa di sini ada yang salah? Kita mulai. Tadi kenapa salah? Kalau saya bilang 1, kenapa sini 1 ke jalan? Salah ya. Seperti ini ya tadi ya. Kita compile. Kenapa sini 1 tidak ada error? Bukan error ya, tapi tidak ada diminta press indicate to continue. Kalau saya continue berarti dia keluar. Karena benar. Angka yang saya pilih adalah 1. Karena di sini keterangannya kalau kita lihat anak-anak,
Di line ke-13, if variabel i harus sama nilainya 3, maka yang keluar adalah jalan. Kita coba ya. Kita masukin angka 3, apakah benar muncul jalan? Ya, benar ya. Jalan ya. Tepat ya, berarti jalan. Berarti kita benar. Tapi apakah ini exit dari program? Bagaimana? Bisa saja tadi kan langsung presenting continue, atau di sini mau bikin exit boleh. Else tutup huruf exit. Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Dia nggak tidak mau sini. Berarti sini print exit. Kita coba print enter. Ini nggak perlu ya, harusnya ini nggak usah. Cukup begitu aja ya. Kalau misalnya mau exit, bisa langsung ini aja di sini. Angka 2 keluar. Jadi kalau misalnya mau exit, nanti ada lagi perintahnya. Cukup mudah kan ya? Ini anak soal nomor pertama. Kita save dulu. Kalau udah di compile berarti udah save ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, skornya 20. Wow. Nama program tebak hitung. Wah. File name, nama, underscore tebak hitung, underscore 2. Diketahui nih, diberitahu nih. Pakai rumus if then else. Wah, berarti mudah sekali nih. Sudah ketahuan nih, kita nggak perlu mikir apa lagi nih programnya nih. Ya. Jika user memasukkan angka 1 dan angka 2 sehingga angka 1 dikali angka 2 sama dengan 25. Maka nilai benar akan muncul jawabannya benar, sedangkan salah akan muncul coba hitung ulang. Wah, jadi ini seolah soal ini tebak-tebakan nih. Ya. Kalau misalnya angka yang tersembunyi itu adalah 20, dia benar memasukin angkanya, yaitu angka 25, maka si user memenangkan hadiah itu misalnya ya. Nah, kita berarti kan menentukan apa dulu nih? Variabel dan tipe datanya yang diminta apa nih? Pertama, user memasukkan angka 1, berarti angka 1 ini harus kita kasih variabelnya. Misalnya apa? Misalnya A deh, A variabelnya. Tipe datanya karena dia angka berarti integer. Angka 2, kita bikin variabelnya apa? B. Tipe datanya tetap angka integer. Karena diminta angka 1 dan yang angka tadi kali angka 2 sama 25, berarti sini adalah apa namanya? Benar, total. Total kita bikin T, tetap integer. Ada lagi yang diminta? Tidak ada. Tapi di sini ada if, karena kenapa if then else, berarti dia lebih dari 1. Kalau tadi soal pertama hanya 1 ditentukan. Ini bernilai benar. Ini hanya, sedangkan ini 2. Bernilai benar, muncul benar. Jika salah, maka coba hitung ulang. Cukup mudah ya. Oke, kita ke text editor. Kita hapus ini ya. Masih ingat ya? Nah, jangan sampai lupa ya. Oke, kita variabelnya kita ini stop dulu. Kita bikin dokumen baru, source file. Kita ketik dari ulang karena kita masih pemula ya. Kalau misalnya kalian sudah ini, boleh kalian copy paste, save as. Tapi Bapak nggak pernah menyarankan ya. Ini lalu apalagi? Betul. Kurung kerawangnya. Tadi variabelnya kita bikin A ada berapa? 3, B dan T. Betul. Saya gabungin saja ya. Atau enggak kalian mau menulis seperti ini juga boleh. A integer
B, titik koma. Jangan lupa titik komanya. Integer T. Ya, ini boleh. Kalian boleh menulis ini ya. Ya, ini boleh ya. Di sini alternatif yang saya kasih ini tandanya komentar. Artinya dia tidak apa namanya? Tidak akan masuk hitungan. Tidak akan diproses oleh komputer, tapi menjadi catatan kita ya. Jadi ini yang komentarnya artinya boleh menggunakan cara ini. Oke, sekarang kita mulai. Seperti biasa, print. Kita kasih dulu outputnya. Program tebak hitung. Oke, kita kasih enter. Ini kita oke lah, ini kita copy paste lah ya. Ini aja sebentar, ini saya kasih dulu ininya. Karena dia minta, matiin saja dulu ya. Biar saya nanti. Nah, ini kita copy karena dia mintanya 2 kali ya. Berarti saya copy 2 kali. Tinggal kita masukin saja teksnya. Nah, kita masukin ya sini ya. Pertama, masukkan satu angka random. Misalnya seolah-olah ini tidak boleh diketahui ya. Kita kasih spasi supaya tidak dempet ya. Nah, kita kasih ini angka 1, variabelnya tadi A ya. Variabelnya A, tapi kita kasih simbolnya D, benar. Lalu kita kasih N, A. Oke, nice. Kemudian masukkan satu angka lagi. Angka random. Kita spasi, titik 2, spasi, backslash, enter. Lalu kita kasih simbolnya. Jangan variabelnya, anak-anak, simbolnya tetap, tapi variabelnya yang beda ya. Jangan A juga, bisa sebenarnya A, tapi nanti nggak bisa diproses. Kita kasih rumus. T sama dengan A kali B. Titik koma. Nah, kita cek. Benar nggak ya? Kita simpan dulu ya. Seperti biasa, jangan sampai salah. Tadi apa namanya? Mr. Doni. Saya kasih sini. Kalau saya kasih sini angka 2. Di sini saya kasih tebak hitung. Oke. Kita compile. Langsung aja di run ya. Wah, benar nih ya. 00. Angka 1 misalnya 12. 12. Nggak muncul ya. Karena saya belum kasih perintah untuk munculkan hasilnya ya. Tapi kita masukin saja. Langsung saja. Kalau mau masukin munculkan seperti ini nanti anak-anak. Boleh kalau mau munculkan hasilnya ialah titik 2 kok ini kita kasih enter koma ya, dan lupa simbolnya kita kasih tadi simbolnya T. Apakah bisa berjalan atau masih ada yang kurang? 12 belum muncul ya, karena kita belum kasih simbolnya ya. Ini simbolnya seperti 12. Nah, muncul ya 144 ya, muncul. Kalau kita mau munculkan seperti ini. Nah, kalau kita sebenarnya variasi aja ya. Kalau kalian mau munculkan ya munculkan, kalau tidak, tapi saya tidak mau munculkan. Seolah-olah ini tidak rahasia. Kita langsung saja if ya. If
Nah, kita karena dia mintanya adalah nilainya ini jika 25, berarti variabelnya harus T. Jika T sama dengan 25, ya, anak-anak, kita tunggu lagi. Betul, print lagi. Kita output lagi. Jawaban Anda, berapa keterangannya? Jawabannya benar. B, Mark. Ini nggak usah di ini ya, nggak usah di enter ya, karena kan nggak perlu lagi. Lalu kita bikin else-nya. Else-nya kita tutup buku ulang ke awal. Kita kasih perintah output-nya. Coba hitung ulang. Oh, disuruh coba hitung ulang anak-anak. Huruf besar semua lagi. Coba hitung ulang. Kasih selalu aja biar ini. Nah, kita coba ya. Saya kasih yang benar dulu ya. Benar. Mudah kan? Nah, kita sekarang yang salah. Misalnya 2 sama 3. Coba hitung ulang. Ya, cukup mudah. Kalian boleh print screen ya. Bisa print screen atau layarnya tampil ini. Pakai Retune, silakan. Mau pakai Retune boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Soal pertama, soal kedua mudah ya. Tidak terlalu sulit. Kita soal ketiga. Wah, ini soal karena waktu berhubung tidak cukup, maka saya kasih caranya berbeda membuat video sama seperti ini, tapi versinya yang versi kalian. Kita coba sekarang nomor 3. Wow, panjang sekali. Jangan langsung ini ya. Wah, soalnya panjang nih Pak. Males sebenarnya, jangan, nggak boleh. Seorang programmer harus tahu ini tantangan ini. Oh, seorang programmer itu suka tantangan. Kalau sudah mulai kayak gini Pak, udah malas atau udah capek, berarti itu bukan programmer sejati. Karena programmer itu harus siap. Ini belum seberapa. Nanti kalau codingannya banyak, bikin program, bikin website dan sebagainya, itu kita harus pantang menyerah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nama soalnya tempat tinggal. Wah, file name-nya nama seperti biasa underscore tempat tinggal underscore 3. Diberitahukan ini anak-anak, wah enak banget sih nih soalnya nih. Pak Doni bikin soal mempermudah anak-anak ya. Dikasih tahu nih perintahnya nih, if then else. Sebenarnya ada lagi sebenarnya if then. Kalau dia dari sekilas ini ya, bukan if then else. Benar if then else, tapi ada if then else, if baru else lagi. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu tolong diketik di kolom komentar ya. Supaya yang tahu teman-temannya tahu bagaimana mengapa itu harus if then else, if else. Kita mulai. User memasukkan nama lengkap. Wow, panjang nih. Nama lengkap, nama panggilan, dan domisili. Ini aja 3 dari satu kalimat, ada 3 perintah yang diminta oleh programmer, oleh user, untuk user, yaitu nama lengkap, nama panggilan, dan domisili. Berarti kita langsung tentukan saja ya variabelnya ya. Ini variabel nama lengkap, kita kasih bikin nl lah, biar ini ya. Karena dia teks, berarti apa anak-anak? Betul, char. Bukan string. Kalau string itu di bahasa C nggak mengenal, dia char. Nama panggilan, ini np, tetap char. Domisili, nah ini domisili saya bikin do ya, bukan doni ya. Ini tetap char. Mudah ya. Kita tanya, apabila user domisili berasal dari DKI Jakarta, maka nilai berupanya adalah Anda mendapatkan vaksin booster di Senayan. Jika user berasal dari Bekasi, maka nilai benar Anda mendapatkan vaksin booster di Mall Metropolitan. Jika user berasal dari Tangerang, maka nilai benarnya adalah Anda mendapatkan booster di Mall Alam Sutra. Ada tahu nggak Mall Alam Sutra, anak-anak?
pasti tahu ya. Tapi kalau mau metropolitan, ada yang tahu? Harus tahu ya, khususnya anak Bekasi nih tahu ya. Jika user berasal dari Depok, maka nilai benar Anda mendapatkan vaksin di Margo City. Ya, tempat macet banget ya dulu ya. Nggak tahu ya. Jika user berasal dari Bogor, nilai benar mendapatkan vaksin booster di alun-alun kota Bogor. Apabila Anda bukan dari kota-kota tersebut, Anda tidak bisa vaksin booster dimanapun. Ya, itu ya. Nah, sama seperti soal yang nomor berapa, Nana? Soal nomor pertama tadi. Kalau kita menggunakan pakai teks, boleh saja, tapi kita biar mempermudah, kita pakai angka. Ya, angka. Kita tentukan. DKI angka 1, Bekasi angka 2, Tangerang 3, apalagi nih, Depok 4, lalu 5 Bogor. Yang lainnya 6, tidak nggak usah, tidak perlu ya. 5 kota ini, 5 kota besar di Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, kita bikin, berarti ada satu variabel lagi, tapi iya benar. Variabelnya kita kasih huruf K. K kecil ya, berarti ininya integral tipe datanya. Kita masukkan ke text editor. Saya hapus ya ini ya, masih ingat ya, NL, NM, NP, DO, K. Kita buat file baru. Saya ini dulu ya. Oke, kita mulai ya. Ctrl N. Oh ini. Kita file baru. Kita mulai ya. Headernya include ya, jangan sampai salah ya. Ini sudah soal ke-3. .h integer main. Ini termasuk bagian deklarasi. Kita buka programnya. Tadi variabelnya apa, anak-anak? Char ya, char. Nah, ini ada kekhususan bahasa C ya, bahasa C yang tipe datanya berupa teks. Kalau bahasa C++ mengenal dengan string, tapi kalau di bahasa C tidak, dia pakai char. Tapi kalau di bahasa C++, char itu hanya satu karakter, bernilai satu karakter. Bahasa C sebenarnya juga satu karakter, tapi dia bisa fleksibel, lebih dari berapa. Tapi kita tentukan. Cara penulisannya seperti ini. Char NP, saya bikin buku ini, saya bikin 20. Nah, ini saya kasih komentar. Yang ini artinya, ya, artinya maksimal user memasukkan karakter berjumlah 20. Ya, termasuk spasi dan sebagainya. Ya. Berarti NP itu nanti user misalnya yang paling panjang, misalnya sepanjang-panjang apapun namanya, misalnya Doni Petrus Situmorang, saya pindahkan dulu, Situmorang sarjana pendidikan, nanti tambah lagi sini master pendidikan misalnya, amin ya. Nah, ini udah lebih di 20 enggak? Kalau lebih dari 20, 4 tambah spasi 6 tambah 5 11 12 14 16 18 21. Wah, lebih nih, nggak bisa berarti anak-anak. Berarti nama saya yang Doni Petrus itu orang SPD, MPD ini tidak bisa dimasukkan dalam karakter ini nanti di program ini. Berarti maksimal ya hanya Doni Petrus Situmorang juga nggak bisa ya, Doni Petrus ini ya. Doni Petrus lah ya. Minimal contohnya ya. Seperti itu. Kita mulai lagi char. Tadi NL ya. NL kita kasih karakternya, nama panggilan ya paling dikit saya bikin 10 lah. Karena nggak ada bedanya nanti kan. Char. Domisili.
Tadi kan tidak terlalu banyak ya domisilinya ya. BO. Oh, jangan BO ya. Karena dia ini perintah nanti. Kita misalnya D aja ya. D. Kita bikin misalnya kotanya maksimal 15. Apalagi ya, Nana? Kita lihat. Tadi kota. Kota berarti integer K. Nah, ini nggak perlu kasih berapa karakter ya. Kecuali array. Kita mulai dengan print. Outputnya. Kita kasih dulu ini ya. Print. Kita kasih lagi. Oh, ini kita gini saja. Oh, ya, ini saya copy dulu. Saya paste. Bawahnya ya sama aja sih ya. Scan. Kasih simbol. Karena tadi variabelnya D ya, integer, berarti ini aja ya. Langsung otomatis. Terus ini tadi suruh masukin, tidak masukin ini, berarti ini di copy saja. Nah, ini ya. Nah, ini program apa namanya programnya? Tempat tinggal. Tempat tinggal tapi berhubungan dengan vaksin ya. Jangan lupa ini ya. Oh, ini sini kasih back ini ya. Supaya rapi. Ini kalau ini variasi penulisan aja ya. Misalnya satu apa Jakarta tadi kan. Terus apa lagi Nana? Sampai 5 ya. Ini 1 2 3 4. Berarti bikin lagi misalnya tambah 4 lagi. Nanti tinggal dihapus ya. Print 2 Bekasi. 3 Bogor. 4 Depok. Tangerang. Tadi mana? Tangerang dulu ya Nana. Sorry. Tangerang. 4 Bogor. 5 Depok. Oke. Kita kasih perintah. Dari kelima kota. Oh, 6 lain-lain ya. Supaya ini kota lainnya. Oke. Pilihlah salah satu kota domisili Anda saat ini. Kasih perintah. Masukkan angka kota domisili Anda. Oke. Nah, kita kan nggak diminta memasukin amalnya dia kotanya apa gitu kan. Tapi kalau memasukin juga nggak masalah. Di sini berarti kita bikin saja nanti K ya. Nggak usah. Berarti ini nggak usah ya, Nana. Oh, saya jadi bingung. Sorry. Dia nggak usah semua. Oh, benar.
Benar, ini disuruh masukin K ya kan. Kita masukin, jadi seperti ini. Kita simpan dulu. Ini kita bikin soal nomor 3. Tempat tinggal. Ya, ini kita coba ya. Kita program, kita compile. Oh nih ya, betul. Aduh nih gimana sih Pak? Kok ini B? Ya. Nah, kita masukin misalnya 4. Nggak ada kan? Ya. Tapi user udah memasukin angkanya 4 kan? Kita sekarang if. Betul. If buka kurung jika K sama dengan 1, kita tutup. Kita buka lagi. Print. Ini kita kasih ini koma. Nah, kita ini ya, kita copy paste saja ya anak-anak. Ada berapa tadi ini? 5, berarti 4, kita copy lagi 4. 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ganti angkanya. 2, 3, 4, 5. 6, 5. Oke. Nah, kita kasih perintahnya sini. Kita copy paste saja ya. Ini nggak masalah. Kalau sini, seperti sini, Anda mendapatkan booster ini. Kita copy paste saja. Lagi. Di Airport Bekasi, Anda mendapatkan di Mall Metropolitan. Kalau kalian nggak mau ini, capek-capek, tidak jam. Kalau di Tangerang berarti di Mall Alam Sutra misalnya. Ini, oh dia nggak apa-apa lah ya, Bogor dulu ya. Alun-alun Kota Bogor. Dengan 5 di mall, nggak ada mallnya, Margo City ya, nggak pernah bilang mall ya, Margo City. Nah, kita kasih else-nya. Else-nya apa tadi anak-anak? Betul. Anda tidak bisa vaksin dimanapun. Wah, sayang sekali ya. Oke, kita jalankan. Saya masukkan ke kota Jakarta. Apakah muncul? Nah, lihat anak-anak. Anda mendapatkan vaksin booster di Senayan. Anda tidak bisa vaksin di booster dimanapun. Wah, kenapa ini? Ah, betul. Masih ingat tadi kan? Di sini seharusnya apa anak-anak? Else if, else. Betul. Berarti sini kasih tanda else. Bisa ya? Kita bikin kasih sini else. Betul. Ini else. Ya, else. Kita cek apakah benar. Angka 1. Ah, sudah benar ya. Anda mendapatkan booster di Senayan. Cukup mudah? Mudah. Kalian boleh sprint screen ya. Ini memang Anda panjang, ini variasi saja. Kalau kalian tidak mau buat enter seperti ini, bisa aja di sini. Tulisnya seperti ini ya. Variasinya ya. Misalnya gini. 1.1 Jakarta. Titik koma. 2 Bekasi. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini bisa saja kalian tulis kayak gini, sah-sah saja. Ya.
seperti ini. Jadi satu line aja nggak masalah variasi. Karena saya bikin sini biar rapi. Oke, next. Nomor 4. Wow, kita sekarang selain kita yang variasi tadi, kita akan menggunakan statement percabangan ini untuk rumus matematika. Matematika, tenang saja, tidak perlu khawatir ya. Dengan komputer yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Kita bekerja hanya memasukkan program saja. Kita hanya masukkan angka, masukin ini, nanti program yang komputer yang menghitung. Kita hanya membuat sintaksnya saja, programnya saja. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 4. Nama program rumus luas bangun. Nama file nama rumus luas bangun _4. Switch case. Nah, masih ingat switch case anak-anak? Salah satu jenis statement percabangan selain if then else, if then else, if else, karena switch case. Sebenarnya switch case ini tidak terlalu jauh beda dengan if then else, if else. Yang membedakan adalah cara penulisannya sama sintaksnya, jelas sintaksnya, tapi penulisannya. Artinya dia mirip-mirip sama seperti ini. Ya, saya hapus dulu ini. Mirip-mirip seperti ini, kalau tapi di si switch case nanti, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kan saya taruh sebagai outputnya saja. Sebagai output. Artinya yang hanya ditampilkan nanti di layar monitornya. Sedangkan switch case yang 1, 2, 3, 4, 5 jadi yang kotak-kotak ini menjadi pilihannya. Jadi pilihannya dan penulisannya agak lebih panjang. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kalau kita punya menemukan lebih kompleks programnya, switch case ini sangat membantu. Sangat membantu kita sekali. Apalagi nanti yang percabangan besaran. Kita mulai ya. Seperti biasa kita akan bedah dulu variabelnya. Maksudnya soalnya kita bedah dulu mencari variabel dan tipe data. Pertama, user memasukkan nama lengkap sama ya, kelas, yang membedakan kelas, mata pelajaran. Di sini program mendasar. Di sini boleh saja kalian bikin if. Ya, kalau kalian mau bikin if, variasinya lebih bikin if silakan. Kalau tidak masalah. Jadi kita nanti hanya user tertentu yang maksudnya usernya itu adalah siswa maksudnya ini yang akan menggunakan program ini adalah siswa kelas 10 yang mata pelajaran programan dasar. Kemudian setelah itu ada 3 bangun datar berupa persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Tahu ya, ini dari TK kita tahu ya. Tapi di sini masalahnya nih. Jadi ini lebih kompleks anak-anak. Soal 1, 2, 3, soal nomor pertama, soal 2, 3, saya gabungkan di soal nomor 4. User memasukkan angka 1 dan angka 2. Jika dikali 1 dan 2, angkanya 40. Oke. User berhak memilih angka 17, 31, atau 47. Oke. Berarti ini kita dari atas dulu ya. Ini variabelnya sudah paham ya? Kalian bebas, variabelnya bebas, tidak perlu mengikuti saya. Jadi ini kita skip aja ya, sudah luar kepala ya. Nah, angka 1 ini sama tadi di soal nomor berapa, Nana? Iya, betul. Soal nomor 2 ya. Berhak masukin 17, 31, atau 47. Jika user pilih angka 17, maka yang keluar adalah rumus persegi panjang. Masih ingat persegi panjang? Rumus persegi, sisi kali sisi. Benar. Jika user angka 31, rumus persegi panjang. Panjang kali lebar. Ya. Sedangkan rumus lingkaran, berarti Pi kali R kuadrat. Ya, betul ya. Jika bukan ketiganya mungkin muncul adalah Anda salah password. Nah, di sini anak-anak, kalau kalian misalnya ada, ini namanya besaran ya. Kalau misalnya di sini kalian bikin if lagi, nggak masalah. Misalnya di sini ada if. Ada misalnya di sini if. Kalau misalnya benar, lanjut pilih. Kalau salah,
Anda salah password, boleh di sini, atau langsung exit. Masih ingat di soal yang pertama ya, langsung press any key, to be continue. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, posisi saya hapus dulu. Kita Ctrl N, kita header, ya. Sengaja saya tidak copy paste. Kalau mau cara cepatnya, ya save as ya. Tapi saya sengaja supaya kalian belajar untuk mengetik ya sampai hafal di luar kepala. Jadi kalau soal teori nanti, oh maksudnya ini. Kalau sudah terbiasa dengan save as yang saya ajarkan di kelas, akan kesulitan kalian nanti. Diminta apa namanya? Nama lengkap, kelas, mata pelajaran, dan angka. Berarti variabelnya banyak nih. Nama lengkap, char, nama lengkap, bikin saya misalnya 30 lah. Ya. Ini masih ingat kan ya anak-anak? Tadi yang mana? Tebak hitung. Nah ini ya. Saya copy di sini. Kalau ini nggak apa-apa di copy ya. Ini titik koma, saya kasih titik koma, saya pintakan sini. Saya kasih sini teksnya ganti. Lalu kelas. Kelas biasanya saya minta pakai ini ya. Teks aja ya. Kelas. GE. Saya bikin 2 saja kan. Maksimal 2 kan. Lalu mata pelajaran. Char mata pelajaran. Program dasar itu berapa sih? Taruhlah 17 ya. Lalu angka 1 integer, saya bikin yang ini ya, variabel A, B, lalu T, total. Seperti ini ya, karena tadi yang sini kan sudah menyusun ya, sudah menyusun ke bawah, saya bikin yang satu line supaya kalian tahu perbedaannya. Kita mulai. Seperti biasa, saya bikin sini dulu supaya kalian back end. Oke, kita copy paste. Karena banyak ya, nggak apa-apa deh, banyak aja dulu. Oke, dia kan dipakai kok ini anak. Print program apa namanya ini, rumus luas bangunan. Saya bikin ini saya bikin lebih variasi ya, program rumus luas bangun datar. Kalau saya bikin variasinya seperti ini, nah variasinya seperti ini aja, kita semacam ada set. Oke, lalu sini saya bikin masukkan nama Anda, siswa ya, siswa lah kita bikin ya. Oke, di sini dia minta ini berarti scan inputnya Mas Bapak. Jangan lupa ini simbolnya karakter S ya, S-nya kecil, koma, N. Saya nanti pakainya banyak nih. Titik komanya belum. Oke. Nanti ini kan saya masukin lagi, oke. N variabelnya NP. Kelas. Sini saya bikin lagi, copy paste, masukkan kelas siswa. Kelas siswa. Volumenya variabelnya kelas KE. Oke. Lalu masukkan mata pelajaran siswa. Ya, suruh masukin kan?
Sekarang ini kita ganti mata pelajaran MP. Oke. Kita masukkan sekarang ini, kita copy paste dulu angka ya. Angka sini masukkan, ini salah. Masukkan satu angka random. Oke. Saya copy paste lagi. Ingat kita ganti simbolnya karena kita vario ini variabel A. Sini masuk angka satu ini kasih simbolnya B. Kita kasih T sama dengan A kali B. Titik koma. Alright. Kita coba dulu kalau mau simpan, boleh dulu simpan. Nomor 4. Rumus. Luas bangun datar. Luas bangun, ya udah. Sama aja. Kita coba ya, kita execute. Kita compile sama run, otomatis nama Doni Petrus. Oke. Masukkan siswa kelas. Wah, ada yang salah nih, enggak? Apa yang salah? Masukkan, char KE, benar. Apa nih yang salah nih, kita lihat. Kita coba sini ganti Kak saja ya. Oh, enggak di sini Kak. Kita lihat kenapa ini yang salah. Kita lihat ya. Char, benar. Oh, mungkin ini kita kasih jangan inilah. Karena dia ini 10. Kalau masih ada salah lagi berarti berarti ada salah. Kita lihat integer C MP sudah direkam ya. SS siswa, kita lihat ya tadi char karakter di mana ini ya. Oh, ini anak-anak lupa ini kita belum minta memasukkan nama ya soal nomor 3 ya, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ketahuan. Char, coba banget dia char simbolnya. Kenapa ini apa yang salah kira-kira? Kalau yang tahu tolong di kolom chat ya. NP benar, variabelnya char K. Kalau kita gini saja. Saya bikin sini NP, koma K, koma B. Oh iya, NP K sini D. Ada yang kenapa ini salah, kita coba cek ya. Oke, anak-anak, Bapak ketemu jawabannya.
Jadi karena kita ini pertama kita tulis dulu sini carnya, char ditentukan berapa, tidak bisa misalnya MP, berapa tidak bisa, jadi harus ditentukan. Karena setiap kalau string di bahasa C itu ditentukan berapa karakternya. Kemudian di sini saya pakai get, ya. Kalau di bahasa pengertian dari ini petani.com, get itu adalah fungsinya ini anak. Fungsi yang untuk mengambil input dalam satu baris, fungsinya tidak membuka format seperti scanf. Nah, biasanya berbeda dengan bahasa ini ya, bahasa bahasa C++, di mana kalau kita pakai string bisa lebih banyak, kita pakai get saja. Namun yang membedakan ialah sini pemrogramannya berbeda. Kita lihat contoh ini, print, masukkan nama seperti biasa, kita pakai get ya. Tapi langsung saja variabelnya, tidak perlu pakai simbol. Tapi kita taruh lagi di sini. Kita kasih perintah lagi, kita outputkan lagi. Di sini suruh siswa masukkan, user memasukkan, diproses oleh perintah get, pengganti scan, lalu kita kasih lagi outputnya biar kelihatan. Nah, kita coba ya. Doni Petrus. Nah, lihat, dia dikasih lagi, sudah saya masukkan, dia akan muncul. Sampai ini juga coba kita coba ya. Saya nggak usah pakai ini, saya screen dulu. Nah, bisa ya, nggak usah kasih perintah juga bisa. Jadi ini nggak perlu kasih perintah untuk masukin juga nggak masalah. Ya, nah ini kita pakai get saja, kalau lebih dari satu ya. Saya execute, Tony, Petrus, masukkan kelas siswa, saya kelas 10, mata pelajaran programan dasar. Masukkan angka ini, randomnya. Nah, kita belum masuk di sini, tidak ada masalah ya. Berarti sini T-nya benar. Kita sekarang pakai if-nya. Mana soalnya? Kita ke sini. Angkanya 40, harus 40 ya. Nanti gimana anak caranya? Supaya dia angka 40. Nah, biar benar, gini, anak-anak, kita pakai switch ya, switch case. Jangan lupa switch case-nya. Kita bikin ya. Ini if ya, if T sama dengan 40. Oke, kita bikin proses. Berarti kita kasih perintah. Silakan pilih salah satu angka yang kamu inginkan. Oke. Oke, kembali lagi ke soal nomor 4. Setelah tadi kembali lagi ke soal nomor 4 ini, anak-anak. Tadi sampai sini kita ini ya, ini sama kelas, sama mata pelajaran itu ada kita nanti menggunakan get ya. Get itu sama dengan scan, input ya, input dari sebuah. Tapi kalau bedanya kalau get dengan menggunakan get, kita tidak perlu menggunakan simbol di bahasa C ya, harus saja dengan variabelnya saja, variabel. Nah, kemudian tadi saya agak lama mengotak-atik dengan variasi. Ini agak lebih variasi, lebih kompleks. Artinya ada if, sini walaupun di sini dijelaskan pakai switch case, tapi sebenarnya ini ada dua percampuran, switch case sama if. Kalau kita lebih
kalau kalian lebih baca lagi, sebenarnya di sini ada diminta user memasukkan angka 1 dan angka 2. Angka 1, angka 2 hasilnya 40. Kalau benar, dia berhak memilih angka ini, 17, 31, atau 47. Nah, jika mencet 17, rumus persegi, 31 persegi panjang, 47 rumus lingkaran. Dan sisanya salah password. Nah, if-nya di mana? If-nya di sini, anak-anak, di angka 40. Masih ingat di soal nomor pertama, ya, masih ingat nomor soal pertama, di mana kalau kita benar, maka dia akan nilainya perintahnya apa. Sedangkan salah, saya tidak pakai else ya. Di sini hanya if then. If saja, nggak pakai if then else. Nah, nanti yang else-nya, saya nggak pakai else, tapi langsung nanti perintahnya kalau dia benar, dia akan muncul ini. Berhak memilih angka 17, 31, 47. Baru di sini, dia kasih switch case, penyeleksian. Nah, bagaimana programnya? Kita lihat ini, setelah saya coba berkali-kali. Sebenarnya saya buat soal ini ya, mikir ya, tapi saya kembangkan kemarin ini ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini tadi harusnya seperti ini ya. Harus pakai berapa jumlah karakternya. Kemudian pakai get ya. Kita nggak pakai scan. Apa bedanya kalau misalnya lebih dari satu, sebenarnya lebih dari satu, ini kita lebih enak pakai get. Sebenarnya bisa aja sih pakai 2, tapi nanti dia tidak muncul ya. Kayak tadi ya, bertabrakan. Nah, kemudian saya tambahkan lagi variabelnya, yaitu variabel R. R-nya itu untuk switch. Ya, switch. Nah, kita pakai tadi ini, masukkan nama siswa, get NMP, masukkan kelas siswa, get-nya K, variabel K, masukkan mata pelajaran siswa, get-nya D, lalu masukkan angka ini, lalu saya pakai di sini, saya langsung munculkan angka 1, angka 2, ya, satu angka, lalu saya kasih rumus, T itu adalah TA kali B, supaya hasilnya 40, berarti dia nilainya benar. Kita masukkan if-nya. If T sama dengan 40, kasih perintah, ya, print, di sini saya kasih seperti ini, Anda berhak memilih satu angka spesial, yakni 17, 31, atau 47. Nah, seperti ini. Terus saya kasih perintah lagi sini. Kasih perintah. Jadi boleh ya kasih perintah. If ini tidak hanya munculkan satu statement seperti ini ya. Anak-anak, tadi kan semulanya kan biasanya hanya if, perintahnya ini. Sebenarnya ini bisa aja kasih statement apa aja sini. Bahkan kita bisa memasukkan user untuk menginput sesuatu data lagi. Tidak hanya menampilkan output saja, tapi user bisa aja menginputnya aja. Caranya seperti apa? Seperti ini caranya. Lihat di ini saya minta si user memasukkan data lagi. Pilih satu angka tersebut. Ya, saya back enter. Nah, saya kasih perintah pakai scan lagi ya, supaya ini ya terbiasa. Kasih R, ini ya R ya, saya kasih tambah variabel R ya, saya tutup sini. Nah, kalau misalnya tidak ini, nah kita compile dulu ya. Saya namanya Doni Petrus, kelas 10, programan dasar, coding ya. Lalu saya angka 2, sini saya 20. Nah, sini saya minta, Anda berhak memilih satu angka spesial 17. Nah, selesai.
Karena kita belum kasih tahu perintahnya nih, angka 17 itu diapakan. Bagaimana yang kalau salah? Saya Doni, Petrus, 10, pemrograman dasar. Saya 2, sini 1. Keluar, exit. Press any key to continue. Dan dia exit. Cukup mudah. Nah, fungsi switch-nya itu nanti kita menggunakan variabel R dari perintah if yang benar. Ya, kita coba lagi ya. Switch, kasih variabelnya, buka kurung. Nah, seperti ini. Kita kasih case-nya. Case-nya angkanya 17. 17.2, kita kasih perintah. Sini. Rumus persegi. Kita kasih backspace. Oke, kita kasih ini variasi ya, variasi untuk ini L sama dengan sisi kali sisi titik. Enggak coba titik ya. Ini kita enter. Di sini bedanya kita kasih break. Jadi artinya break itu kita supaya khususnya ini saja hanya untuk di case 17. Del case berikutnya case 31.2. Nah, kita langsung copy paste saja ya. Kalau kalian mau copy paste boleh. Tapi seperti saya bilang tadi, sebagai pemula harusnya rajin mengetik betul. Nah, ingat di sini hanya 3, berarti kita case-nya hanya 2 ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai 47 saja, pakai 47 juga, 3 juga nggak apa-apa, bukan if then soalnya ya. Lalu kita secara yang penyeleksian atau switch ini adalah kita menentukan angka 17, 31, 47. Sisa angka itu kita gunakan apa? Dengan default. Artinya yang salah. Yang salah. Print. Kita bikin salah password. Salah password. Oke. Lihat ini kita tutup. Sudah otomatis ini kita rumus persegi panjang. Ini rumusnya apa? Panjang kali salah. Panjang kali lebar. Sebenarnya panjang itu huruf kecil ya. Sini lingkaran. Pi terus Pi 2/7 gini ya, kali R kali R kuadratnya nggak bisa. Nah, kita coba benar nggak ya, namanya Doni Petrus, kita pilih yang benar ya, kelas 10. Kalau saya ini benar, kita kembali ke sini, programan dasar angka 2 20, saya milih angka 31. Nah, kenapa belum muncul? Nah, kita lihat kenapa belum muncul sini. Pada sini sudah R. Coba ya, kita Doni 10 coding 2 20.
17. Pasti ada yang salah ini. Kenapa? Kita lihat ya. Case, kita lihat contoh switchnya, Delport, Brick, Delport bukan. Tutupnya benar kan? Ini satu, ini satu. Itu yang salah. Print. Case-nya 3147. Delport, Brick, bukan bulan. Sebentar ya, ini senangnya saya ini kita mikir nih. Pagi-pagi udah mikir, gak apa-apa. Switch-nya ini udah sini, atau ini taruh sini saja. Kita mau taruh sini saja. Coba bisa nggak ya dia? Kita sini. Kita compile. Kita running. Bentar ya. 17. Ini apa yang salah lagi? Nah, tadi udah bisa, nak. Sebelum saya rekam ini, ada ini. Bapak sudah coba. Ini kita cut. Volumenya ada benar. R, switch, print. Rumusnya ini. Ini contoh ya. Ini Bapak hapus dulu nih. Bapak compile. Dan kita coba dulu. Kita buat dulu ngasal ya. Inputnya yang itu. Anda berhak ini angka 17. Tadi bener lah. R-nya udah kan? R. R-nya besar atau kecil ya? Dia kecil, BTR. Nih, mana ya? Nih, kan? Kita coba ya. Ini nih. Ini perintah tadi Bapak nih ya. Kita execute, compile, run. 4 sama 10. Bapak masukin angka 17. Oke. Ini nih. Ini ada perintahnya nih. Salahnya di mana tadi Bapak? Kita menggunakan R, switch. Kita coba ya. Kita paskan ini dulu.
rumus Pesurgi. Coba kita execute tambah dulu run. Oke, ini ya sebenarnya tidak ada yang salah sih sebenarnya. Ini R-nya kan benar nih, R-nya nih ini R D. Apakah dia tidak bisa dua ya? Coba kita cek. Sebenarnya bisa sih. Panjang L. Kita coba ya. 4 kali 10. Nah, ini ya, kita copy lagi nih. Coba kita bikin angka 7. Nggak tahu. Nah, bedanya karena saya text editornya ini apa namanya? Dev ini biasanya dia tidak mau fotokopi, copy paste-nya susah. Dia programnya bikin error biasanya. Harus diketik manual. Ini enaknya coba ya. Ini 8 kali 5 kan 40 ya. 31. Betul ya. Ya berarti itu masalahnya tadi nggak mau copy paste dia pasti. Nah 31 sekarang kita yang kita ganti deh. Kita bikin 47 ini rumus apa ya nak yang ada. Oh dia nggak boleh ini ya. Tapi nggak ngaruh. Lingkaran luas 3.14 kali R kali R atau R-nya sama ya. Coba ya. Coba 8 kali 5. Coba yang 32. 32 nya salah. Oh, ulang lagi dah. Terus ini 47 ya. 47. Enggak bener nih. Oke, itu ya anak-anak. Jadi ini tidak jauh beda. Ini case-nya, switch-nya ya. Di sini, default. Nah, kita save. Memang ini agak lama ya. Agak kompleks. Memang yang ini kalau misalnya kalian banyak belum tahu, ini Bapak beritahukan ya. Jadi 30. Next, soal nomor 5 terakhir. Kita baca lagi. Aku lulus nama, aku lulus nomor 5 file name-nya if then else. User memasukkan nama lengkap, nama panggilan, dan negara yang disukai. User memasukkan nilai nih, bedanya ini. User, nilai ulangan, PEMDAS, kali 31, 32, 33. Jika angka tersebut dijumlahkan 0 sampai 75, maka nilainya pasti remedial. Jika ketiga angka tersebut dijumlahkan 75 sampai 88, Anda tuntas tapi belum maksimal. Apabila sampai profisiat. Berarti yang kita bikin else-nya ini aja ya, 0,75 ya. Atau sebenarnya nggak masalah sih. Kita coba aja ya. Nah ini soal nomor 5 ini biasanya sering banyak di internet ya. Tapi kalau yang nomor 4 ini Bapak bikin ya.
Bapak tadi kemarin sudah bikin flowchart-nya, sudah buat ini, tapi pas sudah Bapak variasikan berbeda lagi. Tapi it's okay. Kita Ctrl N. Ini saya bikin nama siswa tadi, nama negara ini sama ya. Kita copy paste aja dulu ya. Masuk ke nama siswa. Nah, ini kita samakan saja dulu. Saya copy paste dulu ya. Ya, ini intinya poinnya kalian sudah mengerti yang di soal 4 dan 5. Soal 3, 4, 1, 2 sampai 4 ya. Nama lengkap, nama panggilan negara yang disukai. Berarti sini nama lengkap benar, nama panggilan. Sebentar ya, Nak. Oke, nama panggil. Kita lanjut lagi ya. Nama siswa, nama panggilan negara yang disukai. Oke. Biar rapi. Kita get, kemudian kita tanya lagi dia nilai KD1, 2, berarti 3. Berarti sini integernya A, B, C, D benar. Berarti kita bikin, kita kopikan paste saja ya. Sini kita copy. Sini 2 kali, kita bikin 2 kali. Di sini saya bikin nilai KD 3.1 ya. Syaratnya harus desimal ya. Jangan desimal Mas Bapak. Nilai KD 3.2. Kalau mau desimal boleh, berarti sini ganti flowchart-nya. Ya, maksud Bapak tipe datanya ganti bukan integer tapi float. Ya. AB masukkan nilai KD 3.3. Berarti sini saya bikin F. Ini saya hapus. Berarti T sama dengan A ditambah B ditambah F titik koma. Lalu kita tentukan ya. Kita execute, kita save dulu. Nomor 5 ini ini soalnya lulus ya, aku nama sebelumnya aku lulus. Kita coba dulu ya, compile. Ada yang salah nih. T A B oh iya, gimana nggak salah anak-anak, kita belum tutup programnya. Siswa Tony saya suka negara Jerman karena ada ini saya bagus-bagus. Kalau misalnya ini 75, kalau 65 6, saya bikin lagi 6. Nah, benar ya. Nah, karena sini bahasanya 75 pada 3 ya, seharusnya 300 ya. Ya, kita bikin aja lah. Anggap saja itu desimal atau nggak desimal boleh. Anggap saja ya, kalau lebih dari 100 kita matikan, nanti di sini jangan sampai 100, jangan sampai lebih dari 100 ya. Kita masukkan. Jika si T sama dengan 0 ya,
sampai, ini interval ya, T, ya, kalau T kita 0 sampai berapa tadi? 75. 75-nya ikut nggak? 75-nya nggak ikut ya. Berarti T kurang dari 75, ya. Apa yang terjadi? Kita kasih perintah. Anda pasti remedial. Nah, ini saya copy paste dulu ya. Kita copy ya. Jadi kalau kalian ngerjain tanpa melihat ini seperti Bapak, salah-salah nggak masalah. Saya pun bukan berarti kita nggak apa nggak ini, berarti artinya ini coding kita salah. Di sini daya analisa kita, daya logika kita dalam program ini tahu di mana letak kesalahannya. Saya contoh soal nomor 4, saya bukan pembelaan, tapi saya tadi bikin variasinya, tapi kok error, karena biar cepat, program tidak lama videonya, karena saya tidak bisa edit, akhirnya saya buat yang sebelum saya rekam, saya cek lagi, coba lagi, dan akhirnya berhasil, saya masukkan lagi ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian sebelum lihat ini mau challenge diri kalian, dicoba lagi nggak masalah. Salah-salah di saat direkam ini nggak masalah. Kita kembali lagi ke sini, else if jika T sama dengan, dia 75 ya, jika T sama dengan 75, kan bener ya, semoga benar ini saya intervalnya ya. T lebih besar, lebih kurang dari berapa tadi anak? 88 sama dengan 88, maka kita kasih perintahnya lagi, print Anda tutas tapi belum maksimal. Waduh, angka 78 belum maksimal, gimana nih maksudnya Pak Doni ini buat soal ya? Ya rapi ya, ingat ya, di sini kalau kita perhatikan saya rapi ya, di sini kita anak programmer harus rapi di sini. Di sini juga selain ini logikanya kita juga diajarkan kerapian. Baru kita kasih else-nya, ya. Kalau misalnya lebih dari 100, kita kasih else aja ya. Else if lagi ya. Else if jika T sama dengan 89, lalu salah. Dan T sama dengan, kita bikin aja 100 ya. Ini Provisiat. Lalu kita bikin kasih else-nya. Else-nya kita bikin sini, Anda salah input nilai. Anda salah input nilai. Ketahuan kan. Nah, kita cek ya, semoga benar ya. Apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Oh, salah nih. T. Oh, kita kasih jangan, nggak boleh sini sama dengan lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan 100 ya. Kita harus kasih matematikanya. Betul kan? Run. Nama siswa Doni Petrus. Supaya kalian tahu nama saya, panggilannya Doni. Negara sukai apa anak-anak? Jerman. Nilai KD-nya misalnya nilai saya pertama 40. Karena saya belajar lagi nilainya 40 juga. Nilai belajar lagi 20. Anda salah input nilai katanya anak-anak, nilai 100. 40 tambah 40, 80. Kurang daripada sama 100, Provisiat. Oh ini ya, kita kasih sini saja. Biar matematika kita nggak salah. Kita compile, tidak yang terjadi salah. Misalnya Doni lagi,
Doni Jerman 40 25 10 50 25 aja ya, kita lihat nilainya. Anda salah input nilai. Oke, apa yang salah lagi yang salah anak-anak? Kita kasih tanda salah kayaknya, ini salah tanda nih kayaknya bapak. Sepertinya nih, minta maaf coba ya. Doni Jerman 40 20 10. Anda salah input nilai. T sama dengan 0, berarti salah rumus di saya ya. A plus B plus ini benar. Oh, I see. Jika T lebih 76 lebih sama dengan 75, maka T kurang dari 88. Kita coba ini, pasti ini benar. Nah, salah tanda sini doang saya. Coba ya, Doni Jerman 10, kita bikin dulu yang mudah-mudah ya. Salah input nilai. Coba kita lihat dulu contoh yang sebelumnya, yang namanya nilai adik lebih besar sama 7585 kurang dari, ini benar kan? Aku lebih besar dari 75 sampai dengan, nah kita coba lebih besar ini kurang dari 75. Terus yang keduanya kita coba lagi lebih besar 85. T lebih besar, nah, lebih besar dari 75 sama dengan lebih kurang dari sama dengan 88, lebih besar. Ketabrak. Tapi kan sini aja ya, nggak usah pakai sama dengan ya. Nah ini nggak usah sama dengan, sebenarnya nggak masalah sih pakai sama dengan. Ini kurang T lebih besar daripada 75. Apanya bentrok angkanya itu loh nak. Jerman. Kalau bertanya kenapa saya suka Jerman, karena itu teknologinya canggih. Ini nih ya, pasti remedial 40 60. 60 benar nggak pasti remedial? Oh iya benar ya. Nih ya, salah di intervalnya ini ya. Tapi oke, ini kalau kalian mau ini boleh di ini copy paste. File ini tidak bapak ini ya, tidak bapak share. Maksudnya file sintaknya ini lihat aja di video bapak. Itu saja. Jadi tuntas sudah 5 soal ini yang bikin sakit kepala mungkin ya. Soal nomor 4 sudah panas ini. Waduh, panas banget, tapi nggak apa-apa. Namanya nggak codingan.
Kalau coding itu nggak ada salah itu kayak kurang nikmat gitu. Kayak anak TKJ kalau belum kesetrum sama komputer atau sama list alat elektroniknya, bukan anak TKJ katanya gitu ya. Atau enggak anak akuntansi kalau belum ketemu hasilnya nol sama nol, debit sama kredit nol nol, itu berarti bukan anak akuntansi. Oke, itu saja video pembelajaran hari ini untuk membahas 5 soal yang Bapak berikan sendiri. Bapak bingung sendiri, tapi Bapak selesaikan dengan baik sendiri ya. Nah, selamat pagi. Jika mau pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa kata YouTuber yang lainnya, di subscribe, like, comment, share. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.